Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, bahkan ketika ada suara tawa atau percakapan yang ada di balik pintu. Bahkan tidak ada satupun yang memiliki alas kaki dan keset di depannya. Seolah-olah memang tidak ada orang yang tinggal di lantai 3. Apa semua penghuni di unit ini adalah orang yang kerja sepertiku ya? Sehingga di jam segini lantai ini sepi. Aku memang izin kerja untuk mengecek unit ini di siang hari, sehingga wajar saja ketika orang lain bekerja, aku berada di rumah susun ini. Sehingga aku berpikir seperti itu tentang unit-unit yang nampak kosong di sisi kiri dan kananku pada saat itu. Aku seolah tidak peduli dengan kondisi seperti ini, karena kalau memang semua penghuni lantai 3 adalah pekerja, mungkin nanti aku pun akan sama seperti mereka. Aku hanya tinggal ketika malam tiba, dan ketika pagi menjelang aku kembali berangkat sehingga membiarkan unit yang aku tempati ini akan kosong sepanjang hari. Aku pun akhirnya berjalan sambil mencari-cari di mana unit 32 berada. Dan ketika beberapa langkahku berjalan, aku seperti diawasi oleh sesuatu di sana. Beberapa kali aku berhenti dan membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Mungkin perasaanku saja. Ku mampu mencoba untuk menenangkan diriku, karena ini adalah tempat baru untuk aku tinggal. Sehingga wajar saja ada perasaan tidak enak yang aku rasakan pada saat itu. Unit 32 yang aku tempati terletak di ujung lorong. Unit tersebut berdekatan dengan unit 33 yang ada di seberangnya. Unit 32 nampak berbeda dengan unit-unit lain di sekitarnya. Pintunya tampak baru diganti dan dicat berwarna putih. Lalu ada beberapa bagian yang menghitam, seperti unit-unit lain dicat sehingga nampak baru pada saat itu. Sedangkan unit 33 di depanku terlihat tidak terawat. Bahkan pintunya nampak rusak dengan lampu depan yang mati. Sepertinya unit ini memang tidak ada penghuninya, karena tidak mungkin ada manusia yang tinggal di unit tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Aku mulai memasukkan kunci yang Pak Iwan beri, dan tidak lama aku memutarnya dengan perlahan. Pintu itu pun terbuka dengan suara derit panjang yang sedikit memekakan telinga di tengah-tengah keheningan lantai 3 yang sepi. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam. Ruangan ini tampak seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi ketika aku masuk, aroma lembab dan bau kayu yang lapuk bercampur menjadi satu. Sehingga aku pun langsung berlari ke arah jendela dan membuka horden yang menutupi unit itu agar sinar matahari masuk dan membuat suasana di dalam terasa hangat. Unit 32 terdiri dari ruangan utama dan dapur kecil di sudut, satu kamar tidur dan kamar mandi yang sempit dengan dinding-dindingnya yang penuh bercak hitam dan noda air yang sudah mengering. Lantainya terbuat dari keramik putih yang kusam, dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang yang ada di unit itu pun nampak sudah lama tidak digunakan, sehingga aku perlu waktu untuk membersihkannya, terutama spray dan penutup bantal yang sudah berdebu. Ya, memang ada uang, ada barang. Aku tidak komplain dengan keadaan ini, mengingat aku menyewa unit ini dengan harga murah. Sehingga aku mewajarkan keadaan ini pada saat itu. Butuh beberapa jam untuk aku membersihkan unit tersebut. Aku membuatnya sedikit nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Namun aku baru sadar, lantai 3 ini benar-benar sepi. Tidak ada suara apapun selain suara dari unitku pada saat itu. Suara tawa dari anak-anak lantai 2 bahkan tidak terdengar hingga ke lantai ini. Dan setiap kali aku membuka pintu unit itu secara lebar, entah mengapa seperti ada sesuatu di lorong yang kosong itu.
Seperti ada yang mengintip di balik pintu, dan ketika aku melihatnya di sana, hanya ada lorong kosong dengan lampu neon yang menyala di atasnya. Sehingga aku lebih memilih untuk menutup pintu rapat-rapat, dan akhirnya aku mulai beristirahat sejenak karena aku merasa capek setelah aku membereskan unit tersebut agar nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Entah mengapa aku terbangun lagi di tengah malam. Suara perutku yang keroncongan membuatku terbangun dari tidur panjangku pada saat itu. Kulirik jam di dinding dan terlihat sekarang sudah pukul 1 malam. Aku menghela nafas pelan. Rasa lapar yang tadi aku rasakan tidak bisa kutahan, sehingga aku bangkit dan berjalan ke arah tas yang tadi aku simpan di sudut ruangan. Di sana aku mengeluarkan kompor portable kecil, lengkap dengan panci kecil dan beberapa bungkus mie instan. Aku menaruh semuanya di atas meja kecil di dekat dapur, dan tidak lama kemudian aku mulai memanaskan air pada malam itu. Suara kompor yang menyala sedikit mengurangi keheningan yang mencekam di lantai 3 ini. Ya wajar saja, kalaupun para penghuni lantai 3 sudah pada pulang, mereka mungkin pada saat ini sudah tertidur lelap, sehingga suasana di tempat ini kembali hening seperti tadi sore. Tidak lama kemudian air yang aku panaskan mendidih, asapnya mulai memenuhi udara. Aku lalu memasukkan mie instan dan memasaknya pada saat itu. Kulihat jendela yang masih terbuka, dan ketika aku berjalan, di bawah sana hanya berjejer kendaraan para penghuni, tanpa ada satupun manusia yang masih beraktivitas di jam seperti ini. Akhirnya mie instan yang aku masak selesai. Aromanya yang gurih kini mengisi ruangan kecil yang aku tinggali pada saat itu. Aku duduk di lantai dan mulai makan. Kuahnya yang hangat mengalir ke dalam tenggorokanku dan secara perlahan mengusir rasa dingin dan membuat tubuhku hangat ketika mie itu masuk ke dalam tubuhku. Namun tepat ketika aku menghabiskan mie tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara langkah kaki yang berjalan dari arah lorong dan melewati tempatku pada saat itu. Seketika menyimpan tempat makanku dan langsung melihat ke arah pintu yang tertutup rapat pada saat itu. Suara itu awalnya terdengar samar, seperti berasal dari arah tangga yang ada di ujung lorong. Namun suara itu secara perlahan mendekat dengan setiap langkah yang terdengar jelas. Perasaan ganjil seketika menyelimutiku. Aku langsung berpikir mungkin saja itu penghuni lain yang baru pulang dari tempat kerjanya. Namun ketika sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba langkah kaki itu berhenti. Dan dia berhenti tepat di depan unitku yang tertutup rapat. Tentu saja aku semakin terdiam. Aku hanya bisa menatap pintu itu dengan jantungku yang mulai berdebar secara perlahan. Apalagi suasana di jam 1 malam yang hening membuatku bisa mendengar suara sekecil apapun di luar sana. Aku tidak melakukan apa-apa ketika langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang yang mengetuk pintuku pada saat itu. Hal itu tentu saja membuatku kaget, karena tidak mungkin ada tamu jam 1 malam datang ke tempat ini. Apalagi aku belum memberitahukan teman-teman kantorku bahwa aku menyewa tempat ini. Suara ketukan pintu itu terdengar beberapa kali, dan tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil yang samar-samar di antara suara ketukan pintu tersebut. "Hei!" Suara itu seperti berbisik, namun jelas terdengar seperti seseorang yang membisikkan suaranya tepat di telingaku. Aku langsung membeku ketika mendengar hal itu. Suaranya terdengar halus namun cukup jelas, sehingga aku secara tiba-tiba merasakan rasa takut atas apa yang aku dengar. Kulitku seketika merinding, dan aku hanya bisa diam sambil menatap pintu yang tertutup itu. "Siapa di sana?"
Tanyaku pelan. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu adalah penghuni lain yang melihat bahwa ada orang lain yang tinggal di lantai 3 ini. Karena dia melihat ada sandal dan sepatu yang aku simpan di luar. Sehingga dia datang dan menyapa untuk berkenalan denganku. Namun setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba suara yang ada di lorong mendadak hening. Tidak ada suara yang keluar, bahkan tidak ada suara ketukan lagi pada saat itu. Aku yang penasaran langsung berdiri dan langsung berjalan secara perlahan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini. Tepat ketika aku mendekat dan ingin membuka pintu yang tertutup rapat di sana, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki itu kembali. Namun suara langkah kaki itu terdengar menjauh dariku, seolah-olah orang itu berjalan kembali ke arah lorong. Suara itu terdengar jelas, sehingga akhirnya suara langkah itu menghilang secara perlahan dan suasana kembali hening. Aku hanya bisa berdiri, tanganku terlihat bergetar ketika ingin membuka pintu tersebut. Perasaanku terasa bingung dan takut yang bercampur menjadi satu. Namun aku juga penasaran siapa yang mengetuk pintu dan mengucapkan "Hei" pada saat itu. Sehingga aku memaksakan diriku untuk membuka pintu tersebut. Dan ketika aku membukanya, lorong itu terlihat sepi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak dari manusia yang berjalan ke unitku pada saat itu.